Mengubah subjek. Ini penting sekali untuk kita kuasai karena nggak hanya berguna buat matematika tapi juga buat bidang keilmuan lain yang banyak hitungannya ya seperti kimia, fisika, terus ekonomi gitu ya. Nah, ini mengubah subjek tuh gimana sih maksudnya? Ya, jadi mengubah subjek itu kita melakukan upaya modifikasi pada sebuah persamaan gitu ya, baik itu linear ataupun kuadrat gitu. Tapi umumnya sih linear ya. Tapi kalau misalkan ada yang kuadrat ya tidak menutup kemungkinan itu juga bisa diubah gitu. Nah, tapi di sini yang paling sederhana adalah mengubah subjek pada sebuah persamaan ya. Contoh misalnya gini. Kita kemarin kan udah belajar ya tentang persamaan linear dua variabel ya dan juga sistem persamaannya. Misalnya gini, kita punya eh, persamaan linear ya, bentuk persamaan linear misalkan ya 2x plus y sama dengan 4. Nah, kita ingin mengubah persamaan ini menjadi subjeknya itu y gitu. Ya, berarti upaya yang kita lakukan adalah membiarkan atau menjadikan y sebagai variabel tunggal pada salah satu ruas. Bebas mau di kiri mau di kanan. Gitu ya. Jadi, kalau kita ubah ini kan berarti kalau kita mau menjadikan y sendirian, maka 2x-nya di ruas kiri harus hilang. Agar 2x harus hilang, dia harus dikurang dengan 2x atau ditambah dengan minus 2x. Gitu. Jadi 2x dikurang 2x gitu ya. Plus y sama dengan ya 4 min 2x. Sehingga hasilnya menjadi y sama dengan 4 min 2x. Gitu. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalkan ya kita punya persamaan x sama dengan ya y min 4 per 2 ya. Lalu kita ubah, misalkan kita pengen subjeknya adalah y. Nah, berarti gimana caranya y ini berada di salah satu ruas aja, baik di kiri atau di kanan. Karena dia terlanjur udah ada di kanan, maka ya udah posisinya nggak usah kita otak-atik. Tinggal yang lainnya, yaitu 2 dan min 4-nya. Gimana caranya? Nah, ini kan pecahan. Dan 2 ini sebagai penyebut. Ya, berarti supaya penyebut 2-nya hilang ya, semua ruas dikali dengan 2. Ya, juga dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2x sama dengan y min 4. Gitu. Nah, min 4-nya supaya dia hilang harus diapain? Ya udah, ditambah dengan 4. Gitu. Maka ruas kanan juga ditambah dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4 plus 2x sama dengan y. Nah, ini ya subjek dalam bentuk y. Yang tadinya dia dalam bentuk x sekarang berubah jadi bentuk y. Nah, kemampuan kayak gini tuh penting banget kalian kuasai supaya nanti kalau ketemu soal fungsi komposisi atau fungsi inverse, kalian bisa mengerjakannya. Inverse sih terutama yang paling krusial ya, karena kita menukar x dengan y ya pada inverse fungsi. Lanjut, misalnya yang ketiga ya, kita punya x sama dengan 2y min 5 per 3. Kita diminta mengubah ke dalam subjek y. Lagi-lagi kita harus kalikan dengan penyebut ya. Penyebutnya adalah 3. Berarti kita kali 3 semua ruas ya. Maka di sini 3x sama dengan 2y min 5. Supaya y-nya sendirian, maka kita harus plus 5 di sini. Ya, berarti plus 5. Nah, maka 3x plus 5 sama dengan 2y. Ini kan 2y. Yang diminta y. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, sehingga hasilnya adalah
3x plus 5 per 2 sama dengan Y. Nah ini dia. Ya. Mengubah subjek pada sebuah persamaan. Nah, lalu contohnya kalau misalkan kita mau mengubah rumus-rumus gitu gimana? Oke. Gua ada rumus mengubah mengubah Fahrenheit menjadi Celsius. Katakanlah kita punya persamaan C sama dengan 5 per 9 dikali F min 3, 2. Ya. Kita ubah menjadi subjek F. Nah, berarti apa? Kita kalikan dengan 9. Kenapa? Di sini ada pecahan dengan penyebut 9. Jadi bentuk pecahannya kita hilangin dulu. Ini kali 9. Ya, sehingga di sini jadinya 9C sama dengan 5 dikali F min 3, 2. Oke, F-nya masih ada di dalam kurung. Dan di luar kurung ada 5. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 5. Ini dibagi 5. Ini bagi 5. Sehingga hasilnya adalah 9 per 5C sama dengan F min 3, 2. Supaya min 32 nya hilang, berarti ditambah dengan 32. Nah ini juga ditambah dengan 32. Maka hasilnya adalah ya 9 per 5C plus 32 sama dengan F. Nah gitu. Inilah ya rumus mencari Fahrenheit kalau diketahuinya Celsius. Kalau tadi kan mencari Celsius jika ini diketahuinya Fahrenheit, kalau sekarang kebalikannya. Nah itu dia, menggunakan kemampuan mengubah subjek gitu. Misalnya lagi yang kelima, kita punya rumus volume dari tabung katakanlah ya, yaitu pi R kuadrat. Ya, bagaimana mencari R? Ya. Apakah kita perlu menghafal rumus volume tabung kalau yang ditanyakan R dan diketahui V? Ya, nggak perlu. Ini T ya, sorry. Pi R kuadrat T ya. Nah, bagaimana cara mencari R-nya? Ya udah, berarti apa? Kita nggak perlu pi sama T di sini. Jadi kedua ruas kita bagi dengan pi dan T. Ini juga dibagi pi dan T. Sehingga V per pi dikali T sama dengan R kuadrat. Nah, ini R kuadrat yang ditanyakan R. Ya, supaya kuadratnya hilang diapain? Ya udah. Kedua ruas dipangkatkan setengah. Ini juga dipangkatkan setengah. Gitu. Jadi V per pi T pangkat setengah sama dengan R. Atau kalau kita mau ubah pangkat setengah itu adalah apa? Akar. Ya, akar V per pi T. Gitu. Ya, jadi hasilnya nanti plus minus gitu ya. Karena kan akar kuadrat itu ada plus minus ya. Ada dua bilangan positif yang dikuadratkan hasilnya R atau positif juga. Nah, bilangan negatif kalau dikuadratkan juga nanti hasilnya positif. Tetapi karena di sini kita tahu bahwa R atau jari-jari itu nggak mungkin negatif ya. Nah, berarti di sini kita pakai positif aja, nggak masalah. Lagi, misalkan yang keenam, ya kita punya rumus luas dari ini, trapesium, berarti setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Ya, kita mau mencari B-nya misalkan. Ya udah. Berarti kali 2 dulu ya. Kali 2 supaya hilang pecahannya. Berarti di sini 2A sama dengan A plus B kali tinggi. B-nya ada dalam kurung dan kita harus menyelesaikan T-nya. Ya, berarti kedua ruas dibagi T. Jadi 2A per T sama dengan A plus B. Nah, kita mau A-nya hilang, jadi dikurangin dengan A. Ini juga dikurang dengan A. Gitu. Jadilah 2A besar per T min A kecil sama dengan B. Ini adalah rumus dari mencari luas trapesium kalau
yang ditanyakannya B-nya atau salah satu sisi sejajarnya. Ya, kayak gitu. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.